penguasaan Abu Karib Tuban As'ad atas kerajaan Yaman dan ekspedisinya ke Madinah. Tatkala Rabi'ah bin Nasir meninggal dunia, seluruh kerajaan Yaman kembali ke pangkuan Hasan bin Tuban As'ad Abu Karib. Tuban adalah raja terakhir dari Tuba. Dia adalah Hasan bin Tuban bin As'ad, Tuban bin As'ad Abu Karib. Inilah orang yang datang ke Madinah dan membawa lari dua orang Rabi Yahudi Yaman. Tatkala dia datang dari timur melintasi Madinah, dia tidak melakukan kekerasan pada penduduknya di awal perjalanannya. Namun demikian dia meninggalkan salah seorang anaknya di sana, yang ternyata kemudian dibunuh oleh penduduk Madinah dengan keji. Maka datang kembali dengan tujuan utama untuk memporak-porandakan Madinah dan membasmi habis penduduknya, menebang pohon-pohon kurma. Maka kabilah Al-Ansyar pun berkumpul di bawah kepemimpinan Amr bin Tolia, saudara dari Bani Najjar, dan salah seorang dari Bani Amr bin Mabzul. Ada seorang lelaki dari Bani Adi yang bernama Ammar, melakukan tindakan melampaui batas kepada seorang lelaki dari sahabat-sahabat Tuba. Tatkala mereka berdiam di tempat itu, dia pun dibunuh. Sebabnya adalah karena dia didapatkan pada tandan kurma dan memotongnya. Anhar menusuknya dengan sabitnya dan membuatnya meninggal seketika itu. Dan dia berkata, sesungguhnya kurma itu milik orang yang mengolahnya. Peristiwa ini semakin membuat Tuba semakin geram pada mereka, sehingga kemudian menimbulkan peperangan. Orang-orang Ansyar menekankan bahwa mereka akan bertempur melawan Tuba di siang hari, namun di malam hari mereka tetap dijadikan sebagai tamu terhormat. Sikap yang demikian membuat Tuba mengagumi mereka, seraya berkata, sesungguhnya bangsa kami adalah bangsa yang terhormat. Tatkala Tuba sibuk berperang melawan mereka, tiba-tiba datanglah dua orang pendeta rahib Yahudi Bani Quraisyah menemuinya. Ketika keduanya mendengar Tuba akan menghancurkan Madinah dan penduduknya, maka keduanya berkata, "Wahai Raja, janganlah engkau lakukan itu, karena sesungguhnya jika engkau tidak menyukainya dan tetap memaksakan, kecuali apa yang engkau kehendaki, maka pasti ada yang memberikan perlindungan padanya. Dan kami khawatir siksaan segera datang menimpamu." Mendengar ucapan kedua pendeta Yahudi itu, Tuba berkata, "Kenapa demikian?" Keduanya berkata, "Karena Madinah ini akan menjadi tempat hijrah seorang nabi yang muncul dari tanah harum, dari kalangan Quraisy di akhir zaman. Dia akan menjadi negeri tempat tinggalnya." Mendengar ucapan kedua pendeta ini, Tuba membatalkan rencananya. Dan dia berpendapat bahwa keduanya memiliki ilmu yang luas. Dia sangat kagum terhadap apa yang didengarnya dari keduanya. Maka dia pun segera meninggalkan Madinah. Dan dia pun memeluk agama kedua pendeta Yahudi itu. Orang-orang suku Ansyar yang berada di kawasan itu berkeyakinan bahwa kegeraman Tuba adalah untuk menyerang desa di mana orang-orang Yahudi berada di antara mereka. Dia hanya menginginkan menghancurkan mereka, lalu mereka sedang melakukan pembantaian, hingga akhirnya dia pulang. Tuba dan kaumnya adalah para penyembah berhala. Maka dia segera menuju ke Mekkah. Saat perjalanan pulang menuju Yaman, tatkala dia berada di antara Isfan dan Amad, datanglah sekelompok orang dari keturunan Hudza. Mereka berkata padanya, "Wahai Raja, maukah Tuan kami tunjukkan pada sebuah Baitul Mal yang ditinggalkan raja-raja sebelum ini? Di dalamnya ada mutiara, topaz, robi, emas, dan perak." Tuba menjawab, "Tentu saja." Mereka berkata, "Sebuah rumah di Mekkah yang disembah oleh penduduknya, dan mereka melakukan sholat di tempat itu." Orang-orang Hudzail melakukan ini semua untuk membinasakannya, karena mereka tahu bahwa siapapun yang bermaksud jahat dari raja-raja, maka dia pasti celaka. Tatkala dia yakin atas apa yang dikatakan oleh mereka, dia mengutus utusannya untuk menemui dua orang pendeta Yahudi, dan dia pun menanyakan tentang masalah ini kepada keduanya. Kedua pendeta itu berkata, orang-orang itu tidak menginginkan apapun kecuali kehancuran Tuan dan pasukan Tuan. Saya tidak tahu ada satu rumah pun di dunia yang Allah jadikan untuk dirinya selain rumah itu. Tuba berkata, "Lalu apa yang mesti saya perbuat saat saya datang ke tempat itu?" Pendeta itu menjawab, "Lakukan apa dilakukan oleh orang-orang setempat. Tuan melakukan tawaf, mengagungkannya dan menghormatinya. Cukurlah rambut Tuan, rendahkan diri hingga Tuan keluar darinya." Tuba berkata, "Kenapa engkau berdua tidak juga mengunjunginya?" Mereka berkata, "Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya dia adalah rumah leluhur kami Ibrahim. Dan sesungguhnya dia adalah sebagaimana yang telah kami beritahukan padamu. Namun ada penghalang antara dia, karena mereka memancangkan berhala-berhala di sekitarnya, dan aliran darah yang mereka tumpahkan di sana. Mereka adalah najis dan ahli syirik, sebagaimana yang dikatakan oleh kedua pendeta itu padanya."
Maka dia pun mengerti nasihatnya dan kejujuran ucapannya. Dia pun mendekati suku Hudzail, kemudian memotong tangan dan kaki mereka. Lalu dia beranjak menuju Makkah. Setibanya di sana, dia melakukan tawaf, menyembelih kurban, mencukur rambut, dan tinggal di Mekah selama 6 hari, sebagaimana disebutkan. Dia berkurban binatang untuk manusia, memberikan makan penduduknya, memberi mereka minuman dari madu. Dalam tidurnya dia bermimpi menyelubungkan kiswah Baitul Haram. Maka dia pun menyelubunginya dengan cabang-cabang kurma yang dirangkai. Kemudian, dia diperlihatkan mimpi dalam tidurnya untuk menyelubungi Ka'bah itu dengan selubung yang lebih baik. Maka dia pun menyelubunginya dengan kain ma'afir. Pada mimpinya yang ketiga, dia melihat dia diperintahkan untuk menutupinya dengan yang lebih bagus lagi. Maka dia pun menyelubunginya dengan mola dan wasail, yaitu kain terbaik berasal dari Yaman. Dengan demikian, menurut anggapan mereka, Tuqba adalah orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan kain dan mewasiatkan pada gubernurnya untuk melakukan hal yang sama dan mewanti-wanti mereka agar tidak ada darah, tidak pula bangkai, tidak pula ada darah haid di sana. Kemudian dia membuat pintu dan kunci Ka'bah. Kemudian dia keluar dari kota Makkah menuju Yaman bersama dengan pasukannya dan 2 pendeta Yahudi. Tatkala dia memasuki Yaman, maka dia menyeru kaumnya untuk masuk agama baru yang dia telah memasukinya hingga masalahnya bisa diselesaikan dengan menjadikan api yang ada di Yaman sebagai hakim. Tatkala Tuqba telah dekat ke negeri Yaman untuk memasukinya, maka dia dihadang oleh orang-orang Himyar. Mereka berkata, "Janganlah engkau memasukinya, karena engkau telah meninggalkan agama kami." Maka dia pun menyeru mereka untuk memeluk agamanya dengan mengatakan, "Sesungguhnya agamaku itu lebih baik dari agama kalian." Maka mereka pun berkata, "Maka marilah kita selesaikan di depan api." Dia pun berkata, "Ya, dalam kepercayaan orang-orang Yaman, di Yaman terdapat api di mana mereka menyelesaikan perkara yang sedang mereka perselisihkan. Api akan membinasakan orang yang salim dan membiarkan orang yang disalimi." Maka kaumnya keluar dengan membawa berhala-berhala mereka dan benda-benda yang biasa mereka jadikan sebagai sesajen. Sedangkan pendeta Yahudi membawa 2 musyaf yang digantung di leher mereka, hingga mereka pun duduk di depan tempat keluarnya api. Maka api pun menyergap mereka. Tatkala api menyerang mereka, orang-orang Yaman pun ngeri dan ketakutan. Namun orang-orang yang hadir menyemangatinya dan menyuruh mereka sabar atas serangannya. Mereka pun bersabari hingga api itu pun mengepung mereka dan memakan berhala-berhala itu dan segala benda-benda yang mereka jadikan sebagai sarana ibadah, beserta orang-orang yang membawa benda-benda itu dari kaum lelaki Himyar. Sementara itu, 2 pendeta Yahudi itu keluar dengan membawa musyaf yang tetap tergantung di lehernya dan dengan dahi mengucurkan keringat. Sejak saat itu, orang-orang Himyar menerima agama raja mereka. Maka sejak saat itu pula agama Yahudi mulai memasuki Yaman